Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Putri Ika Pangesti dengan nomor induk mahasiswa 205231320. Kemudian ada Anissa Nur Fitriani dengan nomor induk mahasiswa 205231324. Dan kemudian ada Jundi Fikri Rabbani dengan nomor induk mahasiswa 205231325. Dan kemudian ada pula Hana Meisha dengan nomor induk mahasiswa 205231331. Dan yang terakhir adalah Nurianti Pratama dengan nomor induk mahasiswa 205231334. Dan di sini kami akan menjelaskan hasil kerja dari kelompok kami mengenai tugas pada mata kuliah manajemen keuangan untuk menganalisa laporan keuangan dua perusahaan. Penjelasan dalam video ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. A. Bagaimana kinerja perusahaan utama dan pesaing selama kurun waktu 3 tahun? B. Perusahaan mana yang kinerjanya lebih baik di antara dua perusahaan tersebut? C. Apa yang harus dilakukan oleh masing-masing perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya atau menjaga kinerjanya agar tetap baik? Perusahaan yang dibandingkan diantaranya PT Kalbe Farma dengan PT Kimia Farma. Perbandingan dari rasio profitabilitas. Yang pertama, net profit margin. Rasio NPM KLBF jauh lebih baik dibandingkan dengan KEF karena nilai rasio NPM KLBF lebih besar dan konsisten lebih meningkat selama 3 tahun sejak tahun 2018 hingga tahun 2020. Yang kedua, return on equity. ROE KLBF secara keseluruhan jauh lebih besar dibandingkan dengan nilai ROE KEF. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kinerja ROE KLBF lebih baik daripada KEF selama tahun 2018 hingga tahun 2020. Yang ketiga, return on asset. Nilai ROA KLBF lebih baik dibandingkan dengan nilai ROA KEF. Meskipun mengalami penurunan selama 2 tahun dari tahun 2019 dan tahun 2020. Selanjutnya, perbandingan dari rasio aktivitas. Yang pertama, rata-rata umur piutang. Rata-rata umur piutang KEF secara keseluruhan lebih besar daripada umur piutang KLBF dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Sehingga dapat dikatakan KEF dalam penerimaan kas atau dalam mengubah Rp1 piutang ke dalam Rp1 uang kas membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan KLBF. Yang kedua, perputaran persediaan. Perputaran persediaan KLBF dan KEF selama tahun 2018 hingga tahun 2020 mengalami kenaikan, namun persediaan KLBF lebih sering diputar dibandingkan KEF. Yang ketiga, perputaran aset tetap KLBF cenderung turun dan KEF cenderung naik pada tahun 2018 hingga tahun 2020. Namun perputaran aset tetap KLBF lebih tinggi, sehingga aset tetap KLBF lebih sering diputar dibandingkan KEF. Yang keempat, perputaran aset. Nilai rasio perputaran aset KLBF cenderung turun sejak tahun 2018 hingga tahun 2020, sedangkan pada KEF cenderung naik sejak tahun 2018 hingga tahun 2020. Namun perputaran aset KLBF lebih tinggi, sehingga aset KLBF lebih sering diputar dibandingkan KEF. 3. Rasio likuiditas. Dilihat dari grafik rasio lancar, KF dalam membayar hutang jangka pendek dengan menggunakan aset lancarnya lebih baik dibandingkan dengan KLBF. Hal ini dikarenakan nilai rasio lancar KF konsisten lebih besar daripada KLBF selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Sedangkan menurut grafik rasio cepat, KF lebih baik dibandingkan dengan KLBF dalam membayar hutang jangka pendek. Hal ini terlihat dari nilai rasio cepat yang konsisten lebih besar daripada KF selama tahun 2018 hingga tahun 2020. Kemudian yang keempat yaitu rasio solvabilitas. Nilai dari KLBF dan KF memang sama-sama berfluktuasi sejak tahun 2018 dan KLBF cenderung naik sedangkan KF cenderung turun di tahun 2020. Nilai rasio DAR KLBF mengalami kenaikan sejak tahun 2018 dan cenderung naik di tahun 2020.
Sedangkan untuk KF tetap konsisten, tidak terjadi penurunan maupun kenaikan sejak tahun 2018 hingga tahun 2020. Dan yang terakhir, rasio pasar. KLBF mengalami kenaikan pada tahun 2019 dan mengalami peningkatan pula pada tahun 2020. KF dari tahun 2018 ke 2019 mengalami sedikit kenaikan 20 ke 30, kemudian pada tahun 2020 menurun yang semula 30 menjadi 25 dari tahun 19 ke tahun 2020. Pada tahun 2018, KF memiliki dividen sebanyak 20%, kemudian pada tahun 2019 dividen KF meningkat sebanyak 524%, dan pada tahun 2020 dividen KF menurun dengan jumlah 35%, kenaikan dividen. Sementara itu, KLBF pada tahun 2018 memiliki dividen 20%, yang kemudian naik pada tahun 2019 menjadi 37%, dan pada tahun 2020 naik kembali sehingga mendapat dividen 48%. Pada tahun 2018, KF memiliki dividen sebanyak 1%. Kemudian pada tahun 2019, dividen KF meningkat sebanyak 1%. Dan pada tahun 2020, dividen KF menurun dengan jumlah 0%, kenaikan dividen. Sementara itu, KLBF pada tahun 2018 memiliki dividen 2%, yang kemudian turun pada tahun 2019 menjadi 1%, dan pada tahun 2020 naik kembali sehingga mendapat dividen 2%. Syarat untuk kedua perusahaan meningkatkan kinerjanya atau menjaga kinerjanya agar tetap baik. Yang harus dilakukan KF untuk meningkatkan profit atau laba atau keuntungannya yaitu seperti bisa dilakukan penjualan produk baru yang berkualitas serta dengan harga yang lebih bersaing sesuai dengan permintaan konsumen, melakukan promosi produk dalam berbagai platform media seperti media cetak maupun media sosial, memberi diskon atau promo produk baru, menjual dengan harga yang dapat bersaing dengan produk sejenis yang lain, memberikan kualitas produk yang baik, bisa juga dengan memperluas target pasar dari berbagai kalangan masyarakat. Sekian hasil kerja dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.